Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninyo Mantria Kumalasari, nomor absen 28 dari 12C Farmasi. Di sini saya ingin mengumpulkan video remedi di mana saya membuat video presentasi. Cahaya memang memiliki peran yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Sebenarnya, cahaya yang dibutuhkan oleh tanaman tidak harus cahaya langsung dan dalam kapasitas tertentu. Hal ini seakan menunjukkan bahwa yang terpenting tanaman tersebut terkena cahaya sehingga dapat berfotosintesis. Oleh karena itu, untuk mengetahui seberapa penting dan seberapa besar pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan pada tanaman, terlebih kacang hijau, maka dilakukan penelitian ini. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah cahaya matahari dan air dapat mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau? Yang kedua, bagaimana perbedaan pertumbuhan pada kacang hijau yang mendapatkan matahari secara langsung dan yang tidak mendapatkan matahari. Yang ketiga, bagaimana perbedaan pertumbuhan kacang hijau yang mendapatkan air yang cukup dan yang tidak mendapatkan air yang sama sekali. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui pengaruh dari cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Yang kedua, mengetahui pengaruh dari air terhadap pertumbuhan pada kacang hijau. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini yaitu dapat mengetahui dan juga memahami pengaruh cahaya matahari dan air terhadap pertumbuhan kacang hijau. Ujian teori. Yang pertama ada variabel bebas. Penelitian ini menggunakan 4 wadah plastik yang berisikan biji kacang hijau. Pada wadah pertama terdapat biji kacang hijau dengan kapas basah sebanyak 5 biji dan diletakkan di tempat yang terang. Wadah kedua berisikan kapas basah serta 5 biji kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap. Wadah ketiga berisikan 5 biji kacang hijau dengan kapas kering dan diletakkan di tempat yang terang. Wadah keempat berisikan 5 biji kacang hijau dengan kapas kering dan diletakkan di tempat gelap. Yang kedua, variabel terikat. Dari hasil biji kacang hijau yang berhasil tumbuh dan menjadi kecambah, dapat disimpulkan biji yang tumbuh dengan bagus ialah yang terkena cahaya matahari dan ditempatkan pada kapas basah. Yang ketiga ada variabel kontrol. Pada media tumbuh kecambah, pada penelitian ini menggunakan kapas dan gelas plastik. Jumlah biji pada setiap masing-masing gelas itu terdapat 5 biji dan jumlah air setiap penyiramannya itu 5 mili. Selanjutnya langkah kerja. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, rendam kacang hijau kurang lebih 12 jam untuk mengetahui mana biji kacang hijau yang layak kita gunakan untuk dijadikan objek eksperimen. Yang ketiga, masukkan gumpalan tisu yang kering dan kapas yang basah. Maksudnya, kapas yang telah diberi air. Yang keempat, setelah kacang hijau direndam, masukkan biji kacang hijau ke dalam gelas yang berisikan kapas tersebut dan diletakkan biji kacang hijau di atas kapas. Yang kelima, simpan kacang hijau dalam jarak yang tidak terlalu dekat atau tidak terlalu rapat dengan kacang hijau lainnya agar pertumbuhannya itu lancar. Yang keenam, simpan 2 gelas pada tempat kering dan 2 gelas tersebut pada tempat yang gelap. Yang ketujuh, pada perlakuan kapas basah, jika kapasnya mengering, segera kita basahi dengan air agar menjadi lembab. Yang ke-8, amati lalu catat dan dokumentasikan hasil pengamatan tersebut. Pembahasan. Pada tempat yang gelap, kacang hijau tidak mendapatkan cahaya matahari sama sekali akibat hormon auksin yang terdapat pada biji kacang hijau menjadi sangat aktif dan bekerja secara optimal. Hal itu menyebabkan
pertumbuhan kacang hijau menjadi sangat cepat namun kurang merata, sehingga batangnya itu lemah. Pertumbuhan kacang hijau pada tempat yang gelap paling cepat di antara tempat lainnya. Pertumbuhan kacang hijau di tempat yang gelap cenderung bengkok, tetapi batangnya sangat kuat dan warna hijau pucat. Pada tempat yang terang, kacang hijau mendapatkan cahaya yang intensitas yang sangat besar. Akibatnya, pertumbuhan kacang hijau itu akan lebih lambat karena sebagian hormon auksinnya itu telah terurai oleh sinar matahari. Pengamatan yang dilakukan ini telah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pertumbuhan dan perkembangan di bagian tempat-tempat yang terkena cahaya itu di bagian yang terang, dan yang tidak terkena cahaya itu di bagian gelap. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan kacang hijau. Jika ditanam di tempat yang gelap, maka tanaman kacang hijau akan tumbuh lebih panjang lebih panjang dari biasanya. Peristiwa itu terjadi karena fitohormon, terutama hormon auksin. Fungsi utama hormon auksin itu adalah sebagai pengatur sel dan memacu pemanjangan sel di daerah belakang meristem ujung. Hormon auksin ini sangat peka terhadap cahaya matahari. Hormon ini akan terurai dan rusak. Pada keadaan yang gelap, hormon auksin ini tidak terurai sehingga akan terus memacu pemanjangan batang. Akibatnya, batang tanaman akan lebih panjang jika ditanam di tempat yang gelap. Tetapi kondisi tanaman tersebut kurang sehat dan akar yang banyak dan lebat. Batang terlihat kurus dan tidak sehat, warna dan fisik pucat, serta kekurangan klorofil sehingga daun berwarna kuning. Jika ditanam di tempat terang, maka kecambah akan tumbuh lebih pendek daripada yang ditanam di tempat yang gelap. Peristiwa itu juga terjadi karena pengaruh fitohormon, terutama hormon auksin juga. Hormon auksin ini akan terurai dan rusak sehingga laju pertambahan tanaman tidak terlalu cepat. Akibatnya batang tanaman itu akan lebih pendek dengan kondisi tanaman yang lebih sehat. Pinggiran batang terlihat lebih gemuk, tetapi daun terlihat lebih segar dan berwarna hijau serta cukup klorofilnya. Adapun kesimpulan dan saran dari pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau. Kesimpulannya, cahaya digunakan tanaman untuk proses fotosintesis. Tanaman yang kurang cahaya atau di area gelap, batangnya itu lebih panjang. Hal ini karena tanaman berusaha mencari cahaya untuk keperluan fotosintesis. Tanaman yang cukup cahaya matahari terlihat lebih segar dan sehat. Daun tanaman yang tidak terkena cahaya matahari jauh lebih kecil dan kekuningan dibandingkan dengan tanaman yang terkena cahaya matahari. Daun tanaman yang cukup cahaya matahari itu lebih segar dan warnanya hijau. Sarannya, untuk menanam tanaman yang baik, cahaya matahari sangat diperlukan untuk pertumbuhan yang optimal. Meskipun pertumbuhan cenderung lambat karena terhambatnya pertumbuhan hormon auksin yang bereaksi dengan matahari. Namun itu semua untuk mendapatkan hasil yang optimal. Oleh karena itu, dalam menanam tanaman hendaknya perhatikan aspek-aspek yang harus dipenuhi dalam menanam tanaman yang baik seperti sinar matahari yang cukup. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.